Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Wali Gendon tak mempan di brondong peluru kompeni Belanda. Sosok ulama asal Kabupaten Pekalongan yang dikenal sakti pada zaman dahulu yakni Muhammad Arsal atau Wali Gendon. Ulama yang lebih dikenal sebagai Mbah Gendon tersebut dikenal sakti karena tirakatnya yang luar biasa. Ahli waris makam Mbah Gendon, Muhammad Arifin, menceritakan kehidupan Mbah Gendon sekitar tahun 1868 sampai 1960 Masehi. Mbah Gendon merupakan anak pasangan Tarap dan Takumi. Beliau, Mbah Gendon, lahir di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Pekalongan. Mbah Gendon merupakan anak satu-satunya katanya. Menurutnya, sejak kecil Muhammad Arsal dikenal sebagai sosok yang pendiam, mengalah dan pemaaf. Kedua orang tuanya juga mendidik Mbah Gendon dengan cara sederhana dan mandiri. Sehari-hari mengembala ternak milik orang lain. Sampai remaja dan dewasa pun sifatnya tidak berubah, bahkan malah semakin menjauhi duniawi terangnya. Sampai pada akhirnya, lanjut dia, kedua orang tua Muhammad Arsal mengenalkannya kepada seorang perempuan sebagai pendamping hidupnya. Namun tidak seperti pernikahan pada umumnya. Setelah menikah, Muhammad Arsal bersama rombongan pengantar malah kembali ke rumah orang tuanya. Ternyata beliau, Mbah Gendon, belum memiliki keinginan untuk berumah tangga, namun masih ingin memperdalam ilmu agama atau mondok, ungkapnya. Sehingga Mbah Gendon kemudian berpamitan kepada kedua orang tua serta sanak saudara untuk berangkat mondok ke Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Akhirnya kedua orang tuanya merestui kepergiannya dengan memberikan bekal dan sedikit uang. Mbah Gendon mondok di Kiai Munir. Selama di pondok sifatnya juga tak berubah. Hal itu juga membuat sejumlah teman tidak menyukainya, terangnya. Sekitar 5 tahun menimba ilmu di rantau tersebut, lingkungan sekitar terserang wabah gatal-gatal, sehingga pengasuh ponpes setempat menyarankan untuk mandi di sebuah sendang yang berair hangat. Namun Muhammad Arsal hanya di tepian saja, sehingga teman-temannya yang iseng lantas mendorongnya ke dalam sendang. Namun setelah tercebur ke dalam sendang, beliau tak muncul kembali. Teman-temannya sudah mencari, bahkan air sendang sudah dikeringkan, namun Muhammad Arsal tidak ditemukan, jelasnya. Sehingga hal itu membuat pengasuh pondok pesantren berkunjung ke Desa Kesesi untuk memberikan kabar tersebut kepada keluarga Mbah Gendon. Kedua orang tuanya tetap tawakal dan sabar mendapat kabar tersebut dan berharap Muhammad Arsal masih hidup. Namun hingga puluhan tahun tak ada kabar keberadaan Muhammad Arsal tersebut. Sampai suatu musim kemarau tiba, tanaman kering dan mati semua, bisa dikatakan saat itu paceklik, ungkapnya. Tiba-tiba, lanjut dia, saat malam, saat sunyi, muncul angin kencang menerbangkan semua yang dilewatinya. Kedatangan angin disertai kilat dan suara keras petir.
sehingga tidak ada warga yang berani keluar rumah. Kemudian rumah kedua orang tua Muhammad Arsal terdengar ada yang mengetuk. Karena ketakutan, pintu tetap tidak dibuka. Baru setelah yang mengetuk mengucapkan salam dan menyebutkan nama, ayahnya membukakan pintu paparnya. Hal itu membuat kedua orang tuanya terkejut bercampur bahagia, sebab anaknya yang hilang puluhan tahun akhirnya pulang. Namun saat pulang itu pakaian beliau Mbah Gendon tak lazim, yakni auratnya hanya tertutup oleh akar-akaran yang dianyam. Jenggotnya lebat dan rambutnya terurai panjang terangnya. Selama menghilang, Mbah Gendon tinggal di hutan dan gua, ditemani sejumlah hewan. Dia hanya mengkonsumsi petai Cina dan bunga pohon jati. Selama perjalanan, dia ditemani seorang harimau dan ular yang membantunya menyeberangi sungai, katanya. Kedatangan Muhammad Arsal itu membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya karena penasaran. Namun tiba-tiba dan tanpa sebab, Mbah Gendon malah naik ke pohon kelapa. Beliau tidak makan dan minum di atas pohon kelapa itu selama berbulan-bulan. Meskipun dirayu keluarga, tetap tidak bersedia turun. Hingga sekitar setahun kemudian turun tanpa ada yang meminta. Dan beliau turun menaiki pelepah kelapa yang sudah kering dan meluncur ke bawah. Pelepah itu pun yang digunakannya untuk duduk selama berbulan-bulan. Musim hujan juga tidak menggoyahkannya, hingga keluarga membuatkan tempat untuk berteduh, ungkapnya. Kabar kepulangan Muhammad Arsal itu akhirnya sampai ke pengurus pondok pesantren tempat dia menuntut ilmu agama, sehingga pengurus pondok pesantren beserta sejumlah santri berkunjung ke rumah orang tua Muhammad Arsal. Saat tiba di Kesesi, para pengurus pondok tersebut lantas melakukan pertemuan khusus dan akhirnya pengasuh pondok pesantren mengatakan logat Cirebon, "Cung, Kiai Muhammad Arsal wis balik. Sira susah pikir, bingung pikir sowan nang Muhammad Arsal. Julukane Wali Gendon." Baru setelah ada kunjungan dari pondok pesantrennya belajar dulu, Mbah Gendon bersedia masuk kembali ke rumahnya, jelasnya. Ikut perang kemerdekaan. Lebih lanjut dikatakan Muhammad Arsal juga memiliki peranan dalam kemerdekaan RI, sebab saat penjajahan Belanda, Mbah Gendon juga ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Saat itu rumah Mbah Gendon digunakan untuk persembunyian para pejuang saat melawan Belanda. Mengetahui hal itu, lantas Belanda mengepung rumah beliau dan membombardirnya, namun hanya menggunakan perisai berupa tampah. Dengan izin Allah, rumah dan lingkungannya selamat dari serangan itu, terangnya. Pernah juga ditantang untuk membuktikan kewaliannya dengan ditembak. Jika benar beliau wali Allah, maka tidak akan terluka jika ditembak. Saat senapan kompeni meletus, secepat kilat Mbah Gendon tak terlihat. Baru setelah kepulan asap senapan itu menepis, Mbah Gendon memperlihatkan telah menangkap peluru itu, jelasnya. Bahkan lanjut dia, Mbah Gendon juga memiliki peran mengusir Belanda dari lingkungannya. Mbah Gendon hanya mengelilingi markas Belanda. Para pasukan kompeni secara tiba-tiba tewas tanpa sebab. Akhirnya markas itu bubar dan ditutup.
Sejumlah kejadian itu membuat masyarakat yang awalnya tidak percaya akhirnya percaya bahwa Mbah Gendon memiliki kelebihan karomah dari Allah, terangnya. Menurut Muhammad Arifin, ketenaran Mbah Gendon tidak hanya sekitar Pekalongan saja, namun hampir seluruh Nusantara sudah mengenal sosok Mbah Gendon tersebut. Saat itu sekitar tahun 90-an, warga Malaysia itu berkunjung ke makam Mbah Gendon didampingi adiknya warga Pangkal Pinang. Dia mengaku bertemu Mbah Gendon dan diajari mengaji. Setelah itu Mbah Gendon memberi alamat tempat tinggalnya di Kesesi ini, makamnya, kepada warga Malaysia itu. Ya, kaget saat tiba di sini karena baru mengetahui kalau ternyata Mbah Gendon sudah meninggal sekitar tahun 1960-an. Warga Lampung juga hampir sama ceritanya, namanya Pak Sodikin kalau tidak salah. Dia kesini sekitar tahun 2000-an. Dia cerita kalau 3 bulan sebelumnya bertemu Mbah Gendon di hutan, ngobrol-ngobrol dan kemudian dikasih alamat di Kesesi ini. Kaget juga setelah sampai sini karena ternyata Mbah Gendon sudah meninggal, tambahnya. Diungkapkan setiap tahun selalu diadakan haul Mbah Gendon tersebut. Haul tersebut biasanya diadakan setiap Ahad Legi Jumadil Awal. Setiap haul biasanya jamaahnya sampai puluhan ribu, penuh sampai sini. Makam yang pertama kami pindah karena tergerus air sungai, jaraknya tidak jauh dari makam yang sekarang. Lokasi yang sekarang ini juga atas permintaan beliau, Mbah Gendon, sebab juga dekat dengan sendang kasepuhan yang sekarang. Di atas sendang saya bangun musola untuk para peziarah yang ke sini. Jadi para peziarah biar tidak kesulitan kalau mau berwudu dan sholat wajib saat berziarah, tambahnya. Dia meminta masyarakat untuk tidak berperilaku syirik dengan keberadaan makam tersebut. Meskipun diakuinya tak sedikit peziarah yang datang untuk mengajukan suatu permintaan atau harapan. Semua itu kembali kepada ridho Allah. Kalau Allah berkehendak sudah pasti bisa. Kalau Allah tidak berkehendak tidak mungkin terwujud. Beliau Mbah Gendon hanya sebagai jalaran perantara. Jadi jangan disalah artikan sampai menuju ke syirik harapnya. Sementara itu salah seorang pengunjung, Triyono 36 tahun, mengaku datang setiap haul Mbah Gendon. Namun tak jarang dia datang berziarah sendiri ke makam Mbah Gendon tersebut. Ya, kirim-kirim doa saja untuk leluhur. Mbah Gendon termasuk ulama terkenal saat itu dengan berbagai karomah yang dimilikinya. Jadi kita sebagai generasi penerus harus ikut melestarikan dan menjaganya, tambah warga Kesesi itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.